Halo YouTube, apa kabar? Tadi tuh tiba-tiba ada pemberitahuan dari YouTube disuruh balik. Ya udah deh, balik aku jadi bikin video. Jadi mungkin yang nggak tahu, aku udah 2 bulan lebih nggak ngupdate apapun di YouTube. Dan ya banyak sekali kejadian di hidup ini. Beberapa hari yang lalu juga aku ada di saluran media Jepang. Mungkin kalian yang belum tahu, kalian bisa nonton video ini. 現在この会社で働くインドネシア人は14人。ヌグロホさんは日本人でも驚くような日々の生活や仕事の役に立つ日本語を教えており、ホホという呼び名で呼ばれている。ホホさんが福岡にやってきたのは2015年。日本の工場で物を作る技術を学ぶためにこの会社に入った。今は技術者、そして教育係の係長として働いている。日本に物を作る技術を学びに来るインドネシア人の多くは5年以内に技術を身につけて自分の国へ戻り、自分の会社を作りたいと考えていることが多いそうだ。ホホさんもそのつもりで福岡にやってきた。しかし気がつくと9年も時間が経っていた。なぜ今も福岡にいるのか聞いてみた。福岡の人、その人が好きなんですね。それでやっぱ自分も楽しくなって家族と連絡して、自分3年間だけじゃちょっと足りないと思ってるけど、まだ帰らないかもしれないって言ったら、もう応援するよって話をしてくれました。Jadi itulah kerjaanku di Jepang. Jadi buat yang nggak tahu, yang dari dulu nanya pekerjaan Mas Suho tuh apa sih? Ya, sebenarnya itulah kerjaanku di sini. Ngapain? Ya, di sini aku lebih pengen ngebahas tentang YouTube ini sendiri ya. Jadi ke depan ini YouTube-nya mau dibawa kemana? Mungkin banyak atau masih ada yang pengen tahu gitu kan. Dimana YouTube ini sebenarnya udah dibikin dari tahun 2017 dan aku mulai viral, mulai rame tuh tahun 2018. Nah, di situ tuh kan konten aku lebih banyak di atau tentang kayak wawancara cewek Jepang atau kehidupan dengan cewek Jepang dan sebagainya. Jadi kalau dibilang kontenku tuh konten ya random banget sih sebenarnya sih. Nah, ke depan sendiri tuh dari aku sendiri ya. Aku udah di YouTube udah lumayan lama, udah 7 tahun 8 tahun ya. Jadi udah waktunya aku berubah gitu. Dalam artian karena aku juga udah dewasa, udah sampai di sini juga ya kan. Dan aku juga pengen ngebawa lebih ke positif aja. Jadi ke depan aku nggak akan lagi nge-YouTube tentang yang bertema cewek Jepang lah, atau kayak tempat-tempat nakal di Jepang lah dan sebagainya. Dan aku sendiri bakal lebih berusaha untuk bikin konten yang dimana setidaknya menghibur dan juga punya efek positif untuk orang yang nonton gitu. Dan ke depan sendiri aku lebih pengen membawa konten tentang pekerjaan juga, tentang pekerjaan di Jepang atau informasi tentang yang ada di Jepang dan sebagainya. Jadi aku lebih ada di fokus di situ. Dan mungkin kalau kalian tahu, aku di Instagram dan di TikTok itu kan banyak banget ngebahas tentang kayak pekerjaan atau kehidupan Jepang. Jadi bisa dibilang hampir kayak yang di Instagram atau TikTok, tetapi dalam versi panjang dan lebih detail atau menjelaskan lebih yang kadang aku nggak bisa ngejelasin di Instagram atau TikTok. Jadi aku pengen ngebawanya ke situ. Dan vlog-vlog juga pasti aku bikin di channel ini. Walaupun nggak serajin dulu ya, kayak dulu kan aku update itu sering banget, sekarang nggak. Ya aku bisa dibilang sesuai mood dan aku pengen ngejalanin YouTube itu tanpa ada kayak keterpaksaan. Jadi aku lebih enjoy untuk ngejalanin YouTube ini juga karena ngeditnya juga panjang dan itu berat banget. Tapi lebih intinya itu aku pengen membawa efek positif juga untuk orang yang nonton, setidaknya menghibur atau tidak menjadi efek negatif untuk para penonton. Itu aja sih. Jadi meskipun kalian nontonnya ntar sama orang tua dan sebagainya itu masih bisa lah untuk dinikmati kayak gitu.
Jadi dari aku sendiri pengen ngomongnya itu aja sih. Aku pasti kembali lagi di YouTube karena awalnya juga aku datangnya di YouTube. Jadi jangan khawatir, aku tetap ada di YouTube. Buat teman-teman yang istilahnya pengen banget, bukan pengen banget ya, istilahnya rindu dengan aku di YouTube. Dan buat teman-teman semua yang mungkin nge-follow atau nonton ini gara-gara nonton konten ini gara-gara tentang cewek Jepang dan sebagainya, aku minta maaf banget karena ada kemungkinan aku nggak akan balik lagi ke konten-konten seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi aku harap konten-kontenku tetap bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, ini adalah video pertama dari beberapa bulan ini. Aku bakal kembali lagi dengan konten-konten yang lainnya. Jadi これからもよろしくお願いします。